muhasabah. Di antara sikap yang harus dimiliki oleh orang beriman dan orang yang bertakwa adalah sikap muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya menghitung-hitung, melihat-lihat, dan mengevaluasi diri apa yang sudah kita lakukan. Perintahnya ada di surat Al-Hasr ayat 18. Jadi perintah muhasabah itu bukan kata Ustaz Hilman, tapi langsung Allah perintahkan. Kalau kita diperintahkan untuk menghitung-hitung, melihat-lihat, mengevaluasi diri tentang apa yang kita lakukan kemarin. Untuk apa? Untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan kalimat ini. Di awal ayat Allah sapa. Siapa yang Allah sapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Satu. Jadi yang diperintahkan bermuhasabah itu satu, orang beriman. Ittaqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang yang bertakwa. Orang beriman, kemudian dia diperintahkan bertakwa. Apa di antara sikapnya? Muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang sudah kamu lakukan kemarin untuk hari esok. Jadi kita ini diperintahkan setiap saat, setiap waktu untuk bermuhasabah, untuk melihat apa yang sudah kita lakukan kemarin untuk hari esok. Nah ini kan sering menjelang akhir tahun gitu ya, kita muhasabah. Seharusnya setiap detik, setiap menit, setiap jam kita muhasabah. Tadi malam kita ngapain? Kemarin kita ngapain? 2 hari lalu kita ngapain? Bahkan kalau mau kita generalnya, setahun dari awal tahun sampai sekarang akhir tahun, apa yang sudah kita lakukan? Penting untuk melakukan muhasabah ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa yang kamu lakukan kemarin untuk hari esok. Pertanyaannya, Ustadz, hari esok tuh yang seperti apa? Nah, ini kan pertanyaannya. Ada makna esok tuh besok hari, tapi ada makna esok itu adalah makna kehidupan pasca kehidupan dunia. Bapak Ibu tahu kan, kalau kita ini hidup di dunia ini bukan kehidupan terakhir kan. Manusia itu kan setidaknya mengalami beberapa fase kehidupan kan. 12 kalau tidak salah waktu. Yang pertama, manusia hidup di alam ruh namanya. Setelah alam ruh, manusia ketemu dengan alam rahim. Setelah itu, manusia dilahirkan ke muka bumi, alam dunia. Kita lagi di mana sekarang? Lagi di mana? Dunia. Ini bukan akhir segala. Ini baru tahapan keberapa? Tahapan ketiga. Setelah alam dunia, manusia ketemu dengan wafat, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang hidup pasti akan wafat. Kemudian manusia masuk alam yang keempat. Namanya alam apa? Alam kubur. Alam kubur. Kita semua pasti akan mati, setuju? Betul? Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti ketemu dengan yang namanya kematian. Cuman waktunya nggak tahu. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, Ustadz Hilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ustadz Hilman belakangan, Bapak Ibu duluan ya. Jadi waktu tidak ada yang pernah tahu. Usia muda bukan jaminan, ya. Malah sekarang banyak sekali usia yang masih muda Allah panggil usianya, betul? Maka jangan leha-leha. Ketemu dunia, selesai ketemu alam kubur. Nanti ketika di alam kubur ada 3 yang akan ikut kan. Jadi saat kita meninggal tuh 3 yang ikut. Keluarganya, hartanya, amalnya.
2 balik, 1 ikut ke dalam. Iya. Yang nganterin apa? Keluarganya nganterin. Hartanya nganterin. Amalnya nganterin. Cuman yang namanya keluarga sama harta balik lagi. Iya. Kayaknya nggak ada orang yang punya mobil bagus dikubur sama mobilnya, ada nggak? Nggak ada, balik lagi. Ada orang yang punya bini cantik, ikut nggak bininya mati? Ya nanti belakangan paling juga kan ya. Nggak mungkin dua-duanya ikut ke dalam, pasti balik lagi. Harta balik, keluarga balik, ya ikut apa? Amal. Amal ikut. Makanya nanti bagaimana keadaan alam kubur kita tergantung amal kita. Ya itu aja. Nah, setelah alam kubur, manusia akan ketemu dengan hari kiamat, dihancurkan semuanya. Kiamat. Bagaimana keadaannya nanti? Wah, baca surat Al-Waqiah nanti itu ya. Dijelaskan seperti apa keadaan di hari kiamat itu. Semua dihancurkan. Sampai kemudian setelah semua lenyap, yang hidup kemudian mati, yang mati dibangkitkan, kemudian dihancurkan kembali, ketemu dengan hari kiamat. Setelah itu manusia ketemu dengan hari dibangkitkan, yaumul ba'ats. Dibangkitkan, semua dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, kemudian ketemu dikumpulkan di padang mahsyar. Semua dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Di padang mahsyar ini beda-beda. Ada yang mendapatkan naungan, ada yang teduh karena keadaannya segala macamnya. Ada di antara 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan. Ya, ketika tidak lagi yang orang mendapatkan naungan ketika itu. Salah satunya siapa? Salah satunya ya, imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian siapa lagi? Seorang pemuda yang terpaut hatinya dengan masjid. Makanya kalau ada anak muda nih, anak muda yang ke masjid dengan orang tua yang ke masjid, itu kerenan kalau bisa ya, lebih kalau bicara keren, anak muda yang ke masjid. Keren. Jadi ketemu di padang mahsyar. Bagaimana keadaan ketika itu? Ya semua dikumpulkan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya. Ada satu hari di mana orang semua berlarian, lari, saking takutnya begitu. Orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, sahabat lari daripada sahabatnya, saudara lari dari saudaranya, pasangan lari daripada pasangannya. Kenapa? Sya'nu yughni. Hari itu mereka sibuk dengan dosanya. Mereka lari semua. Ketemu di padang mahsyar, disinilah kemudian kita bisa mendapatkan syafaat. Kita berharap mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Maka di antara alasan kenapa kita mencintai Rasulullah, salah satunya adalah karena kita ingin diakui menjadi umatnya dan kelak kita mendapatkan syafaat darinya, kan begitu. Maka apa di antara amalannya? Perbanyak baca salawat. Perbanyak baca salawat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di sini. Termasuk nanti nih yang baca Quran bisa mendapatkan syafaat dengan baca Quran. Makanya kalau sekarang kita punya anak-anak, kalau tidak bisa semuanya, minimal ada salah satunya yang menjadi hafal Quran. Karena nanti orang tua yang punya anak yang hafal Quran, maka nanti orang tua itu akan diberikan mahkota. Sebagaimana anak yang hafal Quran tadi diberikan selendang, diberikan mahkota. Jadi kalau nanti di padang mahsyar kita bertemu dengan orang yang pakai mahkota menggunakan selendang, berarti dia punya anak yang soleh dan pun hafal. Maka jadikan anak yang soleh itu syafaat. Kita punya teman-teman yang baik, sahabat yang baik. Sahabat yang baik juga bisa menjadi faktor mendapatkan syafaat ketika itu. Maka dari sekarang cari sahabat yang baik, cari teman yang baik. Ya, bergaul dengan teman-teman yang baik. Kalau sudah punya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena boleh jadi mereka yang bisa ngajak kita masuk ke dalam surga. Makanya saya seringkali berpesan kepada siapapun ya, kalau ada di antara Bapak Ibu di Masjid Al-Ijtihad ini yang nanti ditakdirkan masuk surga insya Allah, amin. Tolong ingatkan pertemuan ini, ingatkan perjumpaan ini. Kalau kita pernah ngaji bersama, pernah ketemu di sini, pernah ngumpul di sini, pernah sholat di sini, dan kalau Bapak Ibu tidak menemukan wajah kami di situ, tolong sampaikan kepada Allah, ya Allah, kami punya guru, kami punya sahabat, kami punya teman yang pernah ngaji di Al-Ijtihad, yang pernah bersama di Al-Ijtihad. Kami mohon ya Allah, kumpulkan kami nanti di surga. Ketemu dengan syafaat di sini, nanti ketemu yaumul hisab di sini nih. Dihitung semua. Tidak ada yang bisa mengelak ketika itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dihisab semua, tidak ada yang tidak tercatat, semua tahu catatannya, tahu. Kebaikan kita dicatat, keburukan kita dicatat, sampai ketemu nanti apa? Yaumul mizan, ditimbang. Kira-kira banyakan mana nih? Amal soleh atau amal salah? Kebaikan atau keburukan? Sampai nanti seseorang akan diberikan kitab kan? Kalau dia menerima dengan tangan kanan, berarti dia mendapatkan amal soleh yang banyak. Ketika dia mendapatkan ashabus shimal dengan tangan kiri, maka boleh jadi disitulah keburukan diri. Ditentukan ketika itu. Sampai nanti ketemu dengan hari dipertanggungjawabkan. Sampai nanti terus ketemu dengan telaga. Nanti ada jembatan Sirat. Setelah jembatan Sirat manusia ditentukan dua, masuk surga kah atau